warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, para calon alumni SMA Integral Hidayatullah Batam yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan, terutama kekuatan iman, kesehatan rohani, sehingga kita dapat bermuajahah melalui kegiatan training marhala ula untuk calon para alumni SMA Integral Hidayatullah Batam tahun pelajaran 2019-2020. Alhamdulillah, sebelum kami memberikan materi yaitu tentang problematika umat yang saat sekarang ini, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama Darman Syah, lahir di Balikpapan 1982 dan sekarang mendapatkan amanah sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Integral Luqman Al-Hakim 02 Batam. Alhamdulillah, kalau kita berbicara tentang umat, berarti kita berbicara tentang problematika yang dihadapi oleh umat ini. Terutama kita yang berada di Indonesia ini, ya, berbicara tentang umat berarti berbicara tentang problematika umat, ya, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Ya, kami akan menyampaikan pengantar problematika umat. Manil Muslim, ini menjadi pertanyaan yang selalu kita dapatkan. Siapakah muslim atau mukmin itu? Kalau kita sendiri mengaku muslim, muslimah, mukmin atau mukminah, maka siapa kita ini sebenarnya? Apakah kita yang sudah melaksanakan sholat itu dikatakan muslim? Yang menjadi pertanyaan bagi kita, manil muslim? Siapakah muslim itu? Atau siapakah mukmin itu? Apakah kita yang sudah melaksanakan sholat yang dikatakan muslim atau muslimah? Ataukah kita yang sudah membayar zakat ini dikatakan muslim, muslimah, mukmin atau mukminah? Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, coba kita lihat ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis ya. Coba kita lihat hadis berikut ini. Al-muslimuna man salimal mu'minuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang muslim atau orang mukmin itu ialah seorang muslim adalah orang Islam yang lainnya dapat selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Inilah orang muslim. Bukan hanya dikatakan orang yang melaksanakan sholat itu muslim atau muslimah. Orang yang mengaji banyak hafalannya dia dikatakan muslim atau muslimah. Tapi kalau dengan lisannya dia menyakiti saudaranya, tapi dengan tangannya dia menyakiti saudaranya, maka dia belum dikatakan seorang muslimah atau muslim. Nah, orang yang muslim itu adalah orang Islam atau saudaranya itu terselamatkan dia dari lisannya, tidak menggibah, tidak mengolok, tidak mencaci. Inilah orang muslim. Bagaimana sekarang dengan kita? Sudahkah kita menjadi seorang muslim atau muslimah? Di hadis selanjutnya dikatakan, al-mu'minuna man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Qala Abu Isa hadha hadithun hasan sahih. Ya.
Jadi hadis ini ya, adalah hadis yang hasan. Dan orang mukmin adalah manusia yang lainnya menjadi aman darah dan hartanya. Nah, ini juga dia dikatakan dia muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan atau menjaga darah dan harta saudaranya. Ini kita sekarang ini banyak saling mengambil harta, ya, tidak jelas. Bahkan merampok, ya, menindas, membunuh. Nah, ini belum dikatakan dikatakan seorang muslim kalau dia masih melakukan hal yang seperti ini. Yang menjadi pertanyaan besar pada diri kita, bagaimana kenyataannya sekarang? Apakah definisi di atas sudah terrealisasikan dalam kehidupan kaum muslimin atau mukminin? Bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan. Bagaimana dengan kita, Anda sekalian? Sudahkah kita ini menjadi seorang muslimah, seorang muslim? Sudahkah kita menjadi seorang mukmin? Sebagaimana hadis yang di atas tadi yang kami sebutkan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi diri kita. Tentu kita lihat dan realitas keadaan umat sekarang ini. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Ini surat Al-Hujurat ini semua membahas tentang adab di situ. Nah, sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, ini walaupun kita di pondok pesantren, Anda sekalian, antum 3 tahun di Hidayatullah, ini antum ini atau kita ini belum menjadi orang muslim yang bersaudara. Kita masih menjadi orang muslim yang berkelompok-kelompok, masih berfirqah-firqah. Ada angkatan sekian, sehingga ketika bukan angkatannya dia tidak mau. Sementara dikatakan di sini ada al-muslimun ikhwatun, kita tidak perlu melihat dia angkatan siapa, dia dari golongan mana. Selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah saudara kita. Makanya di dalam saf sholat itu harus rapat. Kadang kita melihat ini di samping saya, bukan teman saya ini, nggak mau rapat sholatnya, ya. Nggak mau berteman, nggak mau berkawan. Ini berbahaya. Ini realitas. Kita masih berkelompok-kelompok. Makanya Hidayatullah hadir itu menjadi jama'atu min jama'atil muslimin. Kita tidak Hidayatullah ini tidak menganggap bahwa dirinya adalah yang paling benar, organisasinya paling benar, paling baik. Tapi jama'atu min jama'atil muslimin. Kita ini jamaah dari jamaah-jamaah muslim lainnya. Artinya kita bagian daripada jamaah-jamaah atau harokah-harokah yang ada. Nah, baik. Terus ayat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yasharat qaumun min qaumi asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'u min nisa'i asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Ini juga masih di surat Al-Hujurat ayat selanjutnya. Tadi surat Al-Hujurat ayat 10, ini Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lainnya, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok.
dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini Anda sekalian yang berbahagia. Kita ini ya, masih kadang sering oloknya lagi kelewatan, ya. Jelek, pesek, ya, nggak boleh. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan itu yang dilihat, bukan rupanya, bukan warna kulitnya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ketakwaannya. Maka jangan kita memanggil gelar-gelar yang tidak baik oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita. Jangan. Kita sudah diajarkan di tempat ini, di Hidayatullah ini, tentang bersaudara, tentang berimamah, tentang berjamaah. Jangan mengolok-olok dan sebagainya. Tapi kita masih melakukan itu. Nauzubillah min dzalik. Maka kita di akhir ayat ini kita disuruh untuk cepat-cepat untuk bertobat. Orang yang bertobat itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-sekali kita memanggil gelar-gelar yang tidak baik. Makanya Rasulullah itu memberikan gelar sahabat-sahabatnya itu gelar-gelar yang baik. Saifullah, pedang Allah. Asadullah, tentara Allah. Itu gelar-gelar yang memberikan motivasi, memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kita berikan gelar, panggil saudara-saudara kita, teman-teman kita itu gelar-gelar yang baik. Wahai si tampan yang gagah berani. Wah, begitu. Wahai si cantik yang solehah dan dermawan. Seperti itu kita panggil gelar-gelar yang baik. Pertanyaannya adalah, mengapa umat Islam ini seperti itu? Suka mengolok, suka mengambil, suka merampas, suka membunuh, ya. Ini menjadi pertanyaan, mengapa? Ya. Resahkah kita? Setiap manusia pasti menghadapi permasalahan hidup, karena manusia diciptakan dengan keterbatasan, kemampuan, sementara keinginannya tak terbatas, hingga selalu akan kesenjangan antara keinginan dan realitas. Keinginan kita ini terlalu banyak, ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana keinginan kita ini, ya, jangan kita terlalu berangan-angan terlalu tinggi tanpa ada bukti yang harus kita lakukan, ya. Nah, ini harus menjadi renungan buat kita, Anda sekalian yang berbahagia. Oke. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa? Ini yang harus kita jawab dengan berbagai macam problematika yang kita hadapi. Nah, jawabannya adalah yang pertama, ya, banyak orang yang merasa resah. Setiap manusia pasti menghadapi permasalahan hidup, siapapun dia. Maukah dia presiden, mau rakyat miskin, pasti dia menghadapi permasalahan hidup. Karena manusia diciptakan dengan keterbatasan kemampuan, sementara keinginan tak terbatas, sehingga selalu ada kesenjangan antara keinginan dan realitas. Jadi antara keinginan dan realitas itu tidak seimbang. Kita pingin punya mobil misalnya, tapi realitasnya dia tidak mau bekerja. Dia pingin punya rumah yang bagus, tapi tidur-tiduran. Bagaimana bisa kita mendapatkan itu semua? Yaitu adalah dengan berusaha semaksimal mungkin. Dan tentu bukan hanya sekedar berusaha. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, maka kita ikhtiarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keresahan atau permasalahan hidup ini yang harus kita jawab. Nah, Anda sekalian, ketika antum semua nanti berada dalam lingkungan yang berbeda, ketika antum tadinya berada di pondok pesantren, di lembaga pendidikan Islam,
terus antum melanjutkan ke tempat kuliah yang sangat jauh dari kondisi yang apa yang antum rasakan saat sekarang ini. Di sekolah Islam yang antum diarahkan untuk bagaimana terus beribadah, belajar, antara perempuan dan laki-laki dipisahkan. Nah, ketika antum sudah berada di tengah masyarakat, pasti akan muncul berbagai macam persoalan. Nah, ketika berada di tempat ini yang mondok di pesantren Tanjung Uncang ataupun di sini di Batu Aji yang putra, yang putrinya full day, pingin rasanya, saya pingin hidup bebas, di pondok banyak masalah. Belum tentu Anda sekalian. Ketika antum berada di rumah saja itu pasti ada masalah. Dan dimanapun kita berada pasti ada masalah. Dan solusinya adalah jangan kita lari dari masalah, tapi kita hadapi masalah itu. Kita selesaikan masalah itu. Oleh karena itu, antara keinginan yang kuat, apalagi keinginan untuk mendapatkan materi, dan perlu kita ketahui bahwa segalanya itu bukan dihitung oleh materi. Kebahagiaan itu bukan dihitung oleh materi. Memberikan apresiasi pun juga jangan dengan materi. Segalanya tidak bisa dihitung oleh materi. Apakah kebahagiaan itu bisa kita beli? Ayah Anda sekalian, apakah kebahagiaan itu bisa antum beli? Berapa sih antum punya harta untuk membeli kebahagiaan? Sekarang banyak orang yang merasakan galau, tapi dia punya harta yang banyak. Dia punya gedung, dia punya rumah, dia punya apartemen, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan. Justru yang dia rasakan adalah kerisauan, kegelisahan, menjaga hartanya. Ini adalah keinginan-keinginan duniawi kita. Apakah yang punya harta itu merasa bahagia? Ataukah yang miskin juga merasa bahagia? Belum tentu juga. Bahkan kemiskinan itu bisa mendekati kekufuran. Nah, ukuran kebahagiaan itu sesungguhnya ada di dalam iman kita, dalam hati kita. Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina nafs. Kekayaan sesungguhnya itu bukan dilihat dari harta, banyaknya harta. Tapi kekayaan itu sesungguhnya adalah kekayaan hati kita. Memiliki rumah yang besar, ya. Keinginan punya rumah yang bertingkat, bahagia kalau sudah punya rumah yang besar, belum tentu juga. Demikian juga yang orang hidup di emperan-emperan sungai, berada di pinggir-pinggir rel kereta api, yang berada di lorong-lorong gedung, juga belum tentu merasakan kebahagiaan. Dan ini realitas Anda sekalian. Ini realitas. Kehidupan ini seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mencari solusi dari berbagai macam permasalahan hidup yang kita hadapi? Berbagai macam permasalahan hidup yang dihadapi oleh manusia. Ini yang perlu kita cari solusi yang terbaik untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, ini sekedar ilustrasi saja. Ya. Dari mana memulai menyelesaikan problematika umat? Nah, ini kalau kita melihat gambar ini yang satu kelompok ini dia memulai dari sebelah sini. Nah, kelompok lain memulai dari sebelah sana. Nah, sehingga ketemu di tengah-tengah, nggak ketemu dia. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah? Apakah kelompok sebelah sini disalahkan atau kelompok sana juga disalahkan? Inilah kerja tim. Nah, bagaimana kita menyelesaikan problematika umat? Apakah dengan kekuasaan, atau dengan harta, atau dengan kepintaran kita, atau dengan kegagahan kita? Nih yang laki-laki misalnya yang gagah-gagah, yang perempuan yang cantik-cantik gini, soleha-soleha. Nah,
kita akan jawab ya. Sesungguhnya yang menjadi permasalahan ya, atau jawaban dari problematika umat itu terkait tentang akidahnya. Ini yang paling penting Anda sekalian. Ini yang paling mendasar. Akidah ini. Kalau akidahnya sudah kuat, akidahnya sudah mantap, maka insya Allah dia tidak akan goyah. Makanya Anda sekalian, yang santri putri yang berada di Tanjung Uncang, itu dididik, dibina di sedemikian rupa, sholat 5 waktunya dikontrol dengan baik. Tidak datang sholat jamaah diberikan sanksi. Ini adalah penanaman akidah. Karena nanti antum berada di lapangan, antum berada di tempat yang baru, tempat kuliah yang berbeda dengan kondisi yang ada di pondok. Sangat-sangat sulit untuk kita menjaga diri kita kalau kita tidak punya akidah yang kuat. Antum tidak memiliki akidah yang kuat, akan berat menghadapi realitas kehidupan. Mungkin 1 bulan antum bisa bertahan untuk tidak berkenalan dengan cowok. Mungkin dalam 1 bulan antum masih bisa istiqomah sholat duhanya, qiyamul lailnya. Tapi begitu godaan terus menerus akan hadir, dan lama kelamaan antum akan tergoda kalau akidah antum tidak benar. Baik, kita akan jawab satu-satu. Janji Allah yang pertama, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki akidah yang kuat akan selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hajj. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmatnya. Maka ketika antum sudah memiliki keyakinan akidah yang kuat, pegang baik-baik Anda sekalian. Antum yang sudah dibina di tempat ini, antum pegang baik-baik akidah antum. Jangan antum mengkhianati akidah antum. Jangan antum mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum terlalu mudah untuk tergoda misalnya dengan laki-laki atau dengan wanita. Jangan antum gadaikan keimanan itu. Allah akan bela antum ketika antum mampu bertahan dalam kekuatan akidah. Ini yang pertama Anda sekalian. Maka perkuat akidahnya, maka Allah akan bela. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong sebagaimana firman-Nya dalam surat Yunus ayat 103. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul dari orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, antum istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, antum istiqomah melaksanakan syariat-syariat Allah, antum tidak mudah tergoda oleh senyuman wanita, antum tidak mudah tergoda oleh rayuan gombal laki-laki. Begini ya biasanya. Ini lambang apa ini? Ya. Antum tidak mudah tergoda oleh itu semua, maka Allah akan tolong antum Anda sekalian. Allah akan tolong. Allah akan berikan kenikmatan itu. Maka jangan sia-siakan. Jangan antum yang tergoda diginikan. Nah, ini lambang apa namanya? Lambang cinta ya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Janji Allah yang ketiga, dijadikan pemimpin di muka bumi. Surat Al-Fatir ayat 39. Allah akan jadikan kita pemimpin. Dialah yang membuat kamu khalifah atau pemimpin-pemimpin di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibatnya kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain akan menambah kerugian mereka belaka. Ya. Jadi Allah akan angkat kita menjadi pemimpin-pemimpin. Antum berprestasi, antum memiliki akidah yang kuat, antum memiliki ketauhidan yang kuat, maka Allah akan angkat antum menjadi pemimpin. Mungkin antum tidak menjadi pemimpin di organisasi, tapi saya yakin antum ketika ikut berorganisasi, antum memiliki adab dan akhlak yang baik, akidah yang lurus, maka insya Allah antum pasti akan ditunjuk menjadi pemimpin. Yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah yang keempat, orang kafir tidak akan menguasai orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa.
Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang yang kafir. Tidak akan pernah diberikan jalan. Mungkin antum melihat, kok gampang sekali dia mendapatkan kemudahan-kemudahan itu, rezeki. Kok saya susah, saya setiap malam sholat malam. Ketahuilah ananda sekalian, bahwa itu adalah ujian. Kenikmatan itu juga ujian. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Maka perkuat akidah antum, perkuat akidahnya. Yang kelima, ananda sekalian, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang baik. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa saja. Kalau akidah kita benar, kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia mengadakan baginya jalan keluar. Akan diberikan jalan keluar, ada solusi. Antum ketika mau ujian, diberikan solusi. Misalnya kayak saya sekarang ini. Aduh, ngeri-ngeri sedap ini ujian ini, pakai ujian berbasis komputer nih. Ada corona. Akhirnya antum lulus tanpa harus ikut ujian nasional. Ya. Gampang kan bagi Allah. Tapi itu juga ujian. Ya. Allah berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi yang terbaik. Maka bertakwa. Makanya yang sering dipandu kita itu, profil kita itu sohihu fil akidah, akidah yang benar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Arah yang tidak disangka-sangka, antum dapat rezeki, antum ceramah dapat amplop misalnya, ya. Tapi jangan ceramah tujuannya dapat amplop. Janji Allah yang keenam, ya, diberikan kehidupan yang baik. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Artinya Anda sekalian, antara dunia dan akhirat itu seimbang. Cari dunia kita, tapi jangan melupakan akhirat kita. Kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka kita juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka doa pamungkasnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terakhir, janji Allah Subhanahu wa taala, diberikan izzah, diberikan kemuliaan. Surat Al-Fussilat. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Al-Fussilat. Dan di surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, dan kepada Tuhannya lah mereka melihatnya. Luar biasa Anda sekalian, ya. Ini kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang memiliki akidah yang kuat, orang yang memiliki keistiqomahan dalam menjaga akidahnya. Dia akan datang dan wajah yang berseri-seri. Kalau kecantikannya hanya untuk dipamer di dunia, tidak ada. Ya, antum bermake up, ya, berlipstik, pakai merah-merah pipi kayak ada lagunya sekarang itu, lagunya Aisyah, ya, mau ikut-ikut juga. Ya Allah, Aisyah bersolek itu kepada Rasulullah. Kalau antum mau pergi kuliah bersolek, dilihat oleh orang banyak, antum bermaksiat. Ya, antum pakai lipstik merah, ada ungu, ada hijau, kuning, macam-macam warna lipstiknya. Ya. Nah, ini Anda sekalian, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah akan berikan kemuliaan kita. Oke, baik, pada kesimpulannya, membacalah agar Anda tahu. Bacalah dari nama Rabbmu agar Anda paham. Iqra bismi rabbik. Berbuatlah sesuai dari yang Anda pahami. Apa yang kita pahami, itu yang kita lakukan. Itu yang kita kerjakan, Anda sekalian. Jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Anda sekalian, sebelum Ustaz tutup
pertemuan kita, saya berpesan kepada antum semua, alumni atau calon alumni SMA Hidayatullah kampus 1, kampus 2, dan alumni SMA, calon alumni SMA dimanapun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja antum berada. Maka insya Allah akan berikan antum pemahaman. Allah akan berikan antum rizki. Allah akan berikan antum jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Perkuat akidah antum ananda sekalian. Ya, perkuat akidah antum. Antum jangan ragu untuk melangkah. Antum jangan pernah berputus asa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berjuang, tetap semangat, istiqomah. Jaga alma mater ini. Antum berada di sana buat halaqah Quran. Antum buat komunitas-komunitas Al-Quran. Antum buat komunitas-komunitas jamaah yang solid, yang kuat. Jangan bercerai-berai. Jangan antum masuk pada kelompok tapi menjelekkan kelompok lain, jangan. Tapi buatlah antum buat kelompok sendiri yang bisa merekrut semua untuk kebaikan. Buat halaqah Quran seperti apa yang antum sudah lakukan di tempat ini itu. Buat taklim MBA, gencarkan MBA, antum akan paham. Maka oleh karena itu ananda sekalian, ya, pada kesempatan ini juga Ustadz mendoakan semoga antum semua berhasil, sukses menjadi kader-kader Islam dari lembaga pendidikan Hidayatullah, menjadi kader Islam, pejuang Islam, mujahid dan mujahidah Islam yang siap untuk mengemban amanah umat. Antum adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Antum adalah para pewaris-pewaris Nabi. Antum pewaris-pewaris ulama yang akan melanjutkan estafeta perjuangan Islam ini. Maka tetap semangat, optimis, jangan pernah menyerah ananda sekalian. Mudah-mudahan dan pertemuan yang singkat ini Allah berikan kekuatan kepada kita semua dan kepada antum semua untuk terus berjuang, terus berada di jalan kebenaran. Insya Allah antum akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.